Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam sukacita yang dari Tuhan. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Eksaudi hari ini, yaitu dari kitab 2 Samuel pasal 22, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Begini bunyinya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya, gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah tiba di Minggu Eksaudi yang berlandas pada Mazmur 27 ayat 7 yang berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Audi Domine Eksaudi me." Minggu Eksaudi inilah minggu terakhir sebelum minggu peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Minggu ini sering disebut sebagai minggu yatim piatu. Mengapa? Karena sepertinya ada kekosongan 10 hari, yaitu antara kenaikan Yesus ke surga meninggalkan dunia hingga hari turunnya Roh Kudus. Sehingga dunia ini sepertinya tidak memiliki orang tua atau seperti anak yatim piatu. Di situasi seperti itulah kita bisa ketakutan karena tidak ada yang menjaga dan membela. Karena itulah Minggu Eksaudi adalah seruan doa dari orang-orang percaya di situasi yang sangat sulit seperti yang dialami anak yatim piatu yang memohon pertolongan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Ketika orang percaya diterpa penderitaan yang maha hebat, hatinya digerakkan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Eksaudi menunjukkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan, menunjukkan bahwa tidak ada kemampuannya atau kemampuan orang lain untuk menolong dirinya kecuali Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan mendorong kita memohon pertolongan Tuhan. Seperti itulah juga yang dilakukan oleh Raja Daud dalam perikop hari ini. Mazmur ini merupakan kesaksian pribadinya atas apa yang dialaminya sendiri. Dan dia sendirilah yang mengubah Mazmur ini, yang dinyanyikan dengan permainan kecapi. Tetapi di kemudian hari, dengan sedikit perubahan, gubahannya ini diserahkannya kepada para pemimpin biduan di bait Allah untuk digunakan di ibadah dan juga untuk digunakan orang lain. Itulah yang bisa kita baca di Mazmur 85. Mazmur 18. Dan Mazmur 18 inilah seperti cetakan kedua dari gubahan ini. Saudaraku, Mazmur ini digubahnya karena Daud sendiri sudah merasakan sendiri hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya, terutama dari Saul.
Karena setelah dia mengalahkan Goliat dan kemudian dilantik menjadi raja oleh Hakim Samuel, Saul terus-menerus berusaha membunuh dia hanya karena cemburu. Dan walau dia sudah menjadi raja yang sangat berkuasa dan sangat terkenal, ternyata Daud tidak terbebas dari masalah. Justru masalah semakin keras menerpanya. Walau Daud sangat berkenan di hati Allah, tetapi tidak semua manusia berkenan kepada dia. Banyak orang yang menginginkan nyawanya, ingin membunuhnya, sedikitnya ingin mengganggunya. Termasuklah anaknya sendiri, Absalom, yang mencoba mengkudeta dia, sehingga Daud harus melarikan diri dari istananya. Saudaraku, di perikop ini, Daud berada di situasi kritis. Hidupnya sudah serasa di ujung tanduk. Hingga di ayat 5 dan 6 Daud berkata, "Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Saudaraku, bila kita mengalami hal seperti itu, tidak sedikit orang menjadi putus asa, bahkan menjadi gelap mata dan bunuh diri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ini yang harus kita teladani, saudaraku. Di ayat 4 dia mengatakan bahwa dia berseru-seru kepada Tuhan. Juga di ayat 7 dia mengatakan, "Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Aku berteriak kepada Allahku, mohon pertolongan." Dia bereksaudi hanya kepada Tuhan. Daud benar-benar percaya bahwa satu-satunya yang bisa menolong dia menghadapi segala macam masalah itu hanyalah Allah. Sehingga dia mau membuat hidupnya hanya berpusat pada Allah. Dia tidak mau bersandar kepada kekuatan lain, termasuk kepada dirinya sendiri. Satu-satunya yang dia andalkan, yang pasti bisa menyelamatkannya, melepaskannya dari kondisi kritis, dan yang bisa memberi dia kelegaan, hanyalah satu, yaitu Allah Yahweh-nya. Dan benar, eksaudinya si Daud ini berhasil. Karena di ayat 7b dia bersaksi, "Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Dan di ayat 4b dia katakan lagi, "Maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudaraku, itulah bukti bagi kita sekarang. Bila kita mau bereksaudi, mau berseru-seru di masa kesesakan kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Karena Allah sendiri yang memberi jaminan tentang itu. Kita baca di Mazmur 50 ayat 15. Di sana Tuhan mengatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Dan di Mazmur 34 ayat 7 dan ayat 18, pemazmur bersaksi bahwa bila orang benar berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala keadaan kritisnya itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa Daud mau berseru-seru hanya kepada Allah? Saudaraku, inilah hal yang harus jelas kita perhatikan dan harus kita camkan. Daud berseru hanya kepada Allah karena Daud mengenal dengan baik siapakah Allah itu. Dengan pengenalan yang jelas itulah Daud bisa mengimani Allah. Dan dari imannya itulah Daud hanya mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan hanya mau mengandalkan Tuhan. Sekarang, siapakah Allah itu menurut Daud?
Mari kita baca itu di ayat 2 sampai ayat 3. Daud mengatakan, saya bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari. Dia mengatakan begini, Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Seperti perisai, ia menutupi aku dan menjaga aku agar aman selalu. Di sana ada beberapa istilah yang digunakan Daud untuk menunjukkan siapakah Allah itu bagi dia. Allah dikenalnya sebagai bukit batu, sebagai kubu pertahanan, sebagai penyelamat, sebagai gunung batu, sebagai perisai, sebagai tanduk keselamatan, sebagai kota benteng, sebagai tempat pelarian, sebagai juru selamat. Tetapi semua istilah ini menunjukkan bahwa Allah adalah bukit batu, tempat persembunyian, tempat berpijak yang kuat, yang tidak bisa didekati siapapun, yang sanggup melepaskan orang yang dikasihinya dengan caranya yang ajaib. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terkalahkan oleh kuasa manapun. Dialah Allah yang maha hadir, yang mampu menjaga seperti perisai yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Allah itu selalu melakukan penyelamatan. Karena itulah Allah mau memberikan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Saudaraku, itulah yang dinyanyikan oleh Bapak Pendeta Augustus M. Topley dari Inggris, yang mengubah lagu yang terkenal, yaitu Batu Karang yang Teguh, Rock of Ages Cleft for Me. Itu diubahnya di tahun 1763. Dan itu jugalah yang dinyanyikan oleh Bapak Martin Luther, yang menggugah Kidung Jemaat nomor 250, Allahku benteng yang teguh. Di buku Ende HKBP nomor 117, Jehovah di Batattado Partano Batuata, Musutta ikotaludo dibaen pangod dingata. Sama seperti pemazmur ini, bagi Martin Luther, Tuhan Yesus itu bagaikan Raja Wali yang menyembunyikannya di bawah kepaknya, sehingga apapun tidak bisa mengganggu dia. Dia tetap aman. Dan di ayat-ayat berikutnya, Daud memberitahu kita bagaimana cara Allah dan apa hasilnya bila Tuhan Allah sudah turun tangan menyelamatkan hambanya. Sungguh-sungguh dahsyat, saudaraku. Tidak ada kuasa manapun yang mampu bertahan terhadap kuasa Allah. Semuanya bisa dikalahkannya. Itulah lebih meyakinkan kita, agar bila kita menghadapi situasi kesesakan, situasi kritis, ketika banyak orang menyergap kita, mari saudaraku, bereksaudilah, berseru-serulah hanya kepada Allah Yahweh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini sangat perlu kita pedomani di zaman kita sekarang ini. Mengapa? Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa semakin kita setia mengikut Yesus, maka akan semakin banyak orang yang membenci kita. Sama seperti Daud ini. Bisa saja Allah menyukai kita karena kesetiaan kita kepada Allah. Tetapi belum tentu semua manusia menyukai kita. Bahkan mungkin akan banyak yang memusuhi kita. Tidak sedikit orang yang setia menjalankan kebenaran menjadi dikriminalisasi oleh para penjahat. Tidak sedikit orang yang berlaku jujur karena imannya menjadi bulan-bulanan para penjahat, difitnah, dan lain-lain. Terutama di zaman post-truth ini, orang jahat bisa dengan mudah menjebak dan memutarbalikkan fakta, sehingga orang benar itu dituduh
seperti orang jahat. Hal serupa telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dituduh melakukan kejahatan. Itu datang dari pihak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Dan hal serupa, saudaraku, bisa terjadi kepada kita. Karena itu, bila kita merasa sepertinya sudah di ujung jalan buntu, tidak ada lagi yang bisa diharapkan membantu atau menyelamatkan kita. Mari saudaraku, bereksaudilah. Berseru-serulah kepada Tuhan untuk meminta kelepasan. Pasti, sekali lagi, pasti Tuhan mendengarkannya. Yakinlah, seperti dikatakan di Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dan di 2 Timotius 4 ayat 18 dikatakan, Tuhan mampu melepaskan kita dari semua usaha si jahat. Ingat, bagaimana Tuhan menyelamatkan Daniel dan kawan-kawannya dengan cara Tuhan yang sangat ajaib, bukan? Itulah meyakinkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang layak dijadikan sebagai gunung batu, tempat perlindungan bagi kita. Saudaraku, saya membaca buku serial Chicken Soup for the Soul, yaitu seri Malaikat di Tengah Kita. Bila kita membaca buku itu, kita akan mendapati bukti tentang perbuatan Tuhan menyelamatkan umatnya dengan caranya yang ajaib. Saya juga pernah membaca cerita tentang itu. Dikatakan ada seorang ibu dan anaknya selesai membeli kartu Natal. Lalu mereka berjalan menyeberangi jalan sambil asik melihat-lihat kartu Natal yang baru dibelinya. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa sebuah mobil dengan kencang sudah menghampiri dan hampir dekat dan bisa menabrak mereka. Tetapi tiba-tiba angin berhembus kencang. Padahal sebelumnya cuaca sangat-sangat tenang. Dan angin itu menerbangkan kartu Natal yang ada di tangan mereka itu ke belakang. Yang membuat mereka spontan berbalik ke belakang. Dan mobil tadi melewati mereka. Nyawa mereka berdua menjadi selamat. Itulah, selalu ada cara Tuhan menyelamatkan kita. Dan cobalah merenungkan semua perjalanan hidup kita. Pasti kita juga sudah mengalaminya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan caranya yang tak terduga. Karena itu hari ini kita diajak. Bereksaudilah. Berseru-serulah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengarkannya. Dan Tuhan pasti menyelamatkan dengan caranya yang sungguh-sungguh ajaib. Selamat bereksaudi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Meteraikanlah itu di hati kami sehingga di setiap keadaan sulit kami hanya berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau pasti mendengarkan, Engkau sanggup melepaskan, Engkau pasti menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah semua umat-Mu. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Pulihkanlah kesehatan kami. Berilah kekuatan bagi mereka yang mengalami pergumulan. Berilah keberhasilan atas semua yang kami kerjakan, terutama bagi anak-anak pahopu kami yang sedang ujian dan yang mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Ya Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Berilah kami hati yang tetap bersuka cita dan juga hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kuatkanlah iman percaya kami, sehingga semakin hari kami semakin setia menaati firman-Mu, sehingga bisa menampakkan buah-buah iman, dan kami bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga.
Mulialah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Gunung batu kami, penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu-lah yang jadi atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.